Marilah kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami, dan Engkaulah yang memanggil kami untuk beribadah kepadamu pada saat ini. Ya Bapa di sorga, biarlah Engkau mengajar kami menerima firman-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati saudari kami. Tolonglah kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang sudah datang di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Isilah hidup kami Tuhan dengan firman-Mu, dan biarkanlah kuasa firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami, dan kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga atas perkenan-Mu kepada kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu ini diambil dari Markus 12 ayat 28 sampai dengan jangan dibiasakan dua pekerjaan pada saat yang sama. Biasakanlah satu pekerjaan pada saat yang sama. Makanya kalau saya selalu berkhotbah diminta supaya dimasukkan ke sana, saya nggak mau. Sama pengantar jemaat, kalau Anda minta itu, aku nggak kasih. Kalau Anda tidak suruh aku berkhotbah, nggak apa-apa. Kenapa? Sambil membaca, sambil mendengarkan dua pekerjaan pada saat yang sama, yang mana yang Anda lakukan? Saya bacakan. Halo anak muda, coba didengarkan kawannya. Nanti ada permintaan saya dari kalian anak-anak muda. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersuara jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu ini, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi selama hari ini membaca kedua Yesus. Horas, Salam. Perkenalan diriku, Al Pendeta Edison Muke, lemah pensiun 17 tahun dari pendeta GKPS emeritus. Ay matene, sukup main. Holy sukun na siya, maulog na siya marhusibi, siya ay marhusibi kan begitu.
Ay malo bicara na siya. Keluar minggu ada sharing. Masih lagi tinggi konokan. Ya, hal ini ya kamu bukan sama narkoba. Suatu kita narkoba sih kamu perubah semukan. Ya tahun. Jangan dulu pulang warga jemaat sebelum bersalam dengan pendeta. Kita dengarkan sharing dulu, kita sharing dulu. Seluruh jemaat ini, enak mudah. Dengarkan ini kawan. Kita akan sharing keluar jemaat beberapa menit, 10 menit, 20 menit, 1 jam terserah. Karena saya jam 3 nanti sudah ada acara saya pembinaan. Kalau saya jadi sudah guru-guru sekolah minggu di Ondos. Diundo, kuliah. Diundo, guru-guru sekolah minggu itu. Oh, nanti kita ketemu bisa. Aiman. Ada pertanyaan dari seorang Saduki. Orang Saduki itu di tengah-tengah orang Israel sebenarnya sekelompok orang yang tidak percaya ada kebangkitan. Sebelum teks kita ini, mereka bertanya tentang kebangkitan. Mereka tanya, ada seorang yang menikah, meninggal suaminya, datang adiknya, diambil lagi istrinya ini, meninggal lagi tidak ada anaknya, datang lagi, sampai 7 orang menikah. Kalau di surga nanti mati ini semua, siapa suami dan istrinya katanya kan? Siapa suaminya lagi 7 orang? Tuhan Yesus bilang, di surga tidak ada soal kawin-kawin. Tidak ada. Di sana ada orang seperti malaikat memuji Tuhan. Dia tanya, sekali lagi ya Bapak Ibu, coba ingat dulu barangkali kita pernah seperti orang Saduki ini dalam percakapan kita. Dia tanya, yang dia sendiri tidak percaya. Dia tidak percaya tentang kebangkitan. Ditanya soal kebangkitan. Baiknya sama teman. Untuk apa itu ditanya? Kan itu namanya untuk menguji atau apa. Coba, pernah begitu Bapak kawan-kawan ini, bapak-bapak ini, ditanyanya yang tidak perlu. Hah? Hampir sering. Nah, itulah. Berarti ada Saduki di sini. Kan sederhana. Ada sudah dulu. Pernah ada orang ini yang nanya-nanya yang tidak perlu. Ya, kenapa malu? Ya ini namanya persekutuan. Kita ini kan satu persekutuan, satu jemaat. Untuk apa kita tanya yang tidak perlu? Yang perlu aja pun banyak. Bangun persahabatan yang itu tidak gampang. Inilah awal percakapan ini. Orang Saduki bertanya kepada Yesus dan dia jawab. Kemudian ada orang yang dengar, seorang ahli Taurat. Orang itu sudah dibungkam. Saya coba dulu pikirnya pula, kan tambah pula pengikutnya. Sudah di orang Saduki yang dijawab itu tadi sudah out, kan begitu, sudah game over. Datang pula yang lain, ahli Taurat. Kalau orang itu kalah, mudah-mudahan aku tidak kalah. Tambah lagi yang tanya-tanya. Untung yang ditanya ini baik-baik, yang ditanya ini untung saja. Kan begitu. Mari kita perlahan-lahan Bapak Pronet. Hukum mana yang paling utama? Yesus berkata, dan itu juga setuju orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Bikin dulu kawan. Jawab itu. Ayat 30 saya mulai dan 31. Biar kita baca. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Sama seperti dirimu sendiri. Sama
seperti dirimu sendiri. Jadi mana nomor satu? Kamu tanya uang. Orang itu kan nomor satu atau saya? Sudah dulu, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Mana nomor satu? Anda kata orang itu. Kalau lemah dulu mengasihi diri Anda, bukan egois ya, beda. Ini kita mau bicara firman ini. Ini tidak mau mengatakan egois. Mengasihi diri sendiri beda dengan egois. Nanti kita bicarakan. Kan begitu. Mengasihi diri sendiri hidup Anda dengan kebenaran Tuhan. Kalau Anda tidak mengisi hidup Anda dengan kebenaran Tuhan, Anda tidak mengasihi diri. Kebenaran ini kan sederhana begini. Dan akhirnya kebenaran itulah yang kita sampaikan kepada orang lain. Sekali lagi, anak muda, isilah hidupmu dengan kebenaran Tuhan. Itu tandanya Anda mengasihi diri Anda. Karena Tuhan inginkan Anda dulu dalam kebenaran. Berapa kali kau pindahkan dulu, kau transfer kemarahanmu kepada orang lain. Pernah enggak? Sering enggak? Sangat sering enggak? Bagaimana Anda bisa bertumbuh? Itulah tadi bergantung kepada isi hati kita itu. Coba kau bayangkan, dalam hatimu kebencian dan kemarahan, kau pindahkanlah itu kepada orang lain. Itu berarti Anda merusak diri Anda. Itu pertanda bahwa Anda tidak mengasihi diri Anda. Kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Sederhana kan? Khotbah Tuhan Yesus ini sangat sederhana. Kalau saya memindahkan kemarahan saya kepada orang lain, kalau saya memindahkan kebencian saya kepada orang lain, kalau saya mentransfer kekecewaan saya itu kepada orang lain, bukan hanya saya yang rusak, orang itu juga rusak. Makanya jangan nyanyikan di lagu saya di Tanah Karo, di Kabanjai itu 21 itu belati cap garpu nomor 21. Makanya kalau di kampung saya itu waktu kecil saya setiap hari Senin di kampung saya itu pekan. Sudah hebat kalau satu saja yang mati ditikam orang dengan belati nomor 21. Sudah hebat itu, hanya satu yang mati. Biarkan aja, nggak apa-apa. Tidak ada yang terganggu. Kalau orang serius, tidak ada yang terganggu gara-gara itu. Tapi kalau Anda tidak serius, Anda pasti terganggu. Nah, enggak, pelan-pelan kita. Karena ini tadi disebutkan di dalam kasihilah sesamamu sama seperti kan karena ada kasih ke dalam ininya, maka diseberangkan ke sana. Bukan ke sana dulu, baru kemari. Ada di sini, baru ke sana. Makanya sudah hati-hati walaupun ini berkat bagi kita, tapi bisa menjadi berkat yang disalahgunakan. Makanya kalau saya membaca ini, dari manapun saya baca, udah saya mengerti ini ada rupanya orang di sini yang hatinya tidak beres. Sudah saya kantongi aja. Nah, besoknya lagi lihat pula ada pendeta yang mengirim. Begitunya kalian rupanya ya, yang sudah pensiun ini banyak kali cakap kalian ya. Udah nggak kujawab, bukan tapi aja. Ya, ngapain dijawab? Dia transfer yang jelek, masa kita transfer lagi yang jelek? Ya untuk apa? Diam aja. Saya baca aja semua sini ada komentar-komentar. Kasihilah Tuhan Allah. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allah. Sejak zaman Israel,
Firman ini sudah dikatakan kepada orang Israel. Dan sampai hari ini, itulah firman Tuhan. Rumah kata mahida lobe, tidak perlu lobe, sada dua tobe. Karena idol adalah berhala, tidak perlu. Ngerti nggak? Makanya jangan gampang sekali bilang idolaku ialah sianu, pendeta sianu adalah idolaku. Berarti Anda memberhalakan dia. Makanya dilarang di dalam kita itu. Lang malau ganamu, anjalang malau sihan. Di dalam Alkitab ini kalau kau lihat bahasa Inggris, semua berhala diterjemahkan dengan idol. Ngerti kau kan? Udah ngerti kan? Jangan lagi kau idolkan namamu. Sebenarnya ngerti satu maksud. Maksudmu kan kau karena kau sayang sekali sama mamamu kan? Karena kau bikin mamamu panutanmu kan? Kalau itu kan nggak ada komentar saya. Tapi karena kau bilang idolamu mamamu, kau berhalakan mamamu, bahaya kepada Tuhan. Masih harusan mai-tai. Ini dunia ini mau bilang Indonesia idol. Indonesia berhala. Mungkin kita tidak perhatikan itu saja. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, semua kata berhala di dalam Alkitab ini dalam bahasa Inggris idol, idolatry. Orang yang kuatlah yang mampu menolong orang yang lemah. Kalau Anda kuat, kalau Anda punya kekuatan dalam diri Anda, kekuatan firman Tuhan, kekuatan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Kalau ada orang yang lemah imannya, kalau ada orang yang gale-gale pakai sapu sapu, itu namanya sangat mengasihi menolong dalam. Jadi jangan orang yang lemah menolong orang yang lemah. Sabar dengan siangnya, masuk curang dua-dua. Kan begitu. Karena itu firman ini bagi kita hari ini sangat relevan, sangat mengena. Agar setiap orang tetap mengisi hidupnya dengan kekuatan Tuhan itu, supaya dia sanggup menolong orang lain. Karena dengan demikianlah dia menggenapi hukum Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena dengan demikianlah dia mengasihi temannya, saudaranya dengan kasih Tuhan itu. Sehingga orang merasakan Bapak Ibu sekalian itu. Haholongi mat Tuhan lebatam. Hubani go ni tunduimu, go ni uhurmu, go ni gogomu. Haholongi mat cuma muncul mat, dos kudu. Karena itu nyanyian nomor 12 ayat 3 itu kita nyanyikan sekarang sebagai penutup khotbah ini. Supaya kita nanti kalau kita diisi oleh firman Tuhan itu, kita aminkan itu dalam hidup kita. Itulah yang kita transfer kepada orang. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kasih nomor 12 ayat 3 itu. Ipapangan kun hando khatamu uban nami, kuyamu na inamu. Hatamu mengisi corona. Jangan berarti ini. Gogo na binari na hatamu ihahorong yanami hasomanami. Ihahorong yanami Tuhan. Ibatanda ko na namin maholong na niya terus ibagas godo na niya. Magkalong yan, umani ko ni namin, ko dito namin, godo ni ko namin. So na mo. Lambi niya pun hasoman namin ma. Holong na niya. Tanda ni sa kuliah namin. Tanda ni marsanina namin bagasam. Tanda ni marsyaholongan namin. Halan ni hidup mo. Terima kasih Bapak Tuhan.
totak mahatamuin, Marianan markuasai bagas gulung nami. Pasal tu nami main bagas gulung. Mari Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul maita.